Iya, selamat berjumpa saudara-saudari, para anggota Superdia, para anggota SPD dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Saya kira semua dalam keadaan sehat-sehat. Ya, dan juga kita bersamaan dengan Imlek ya. Saya lihat ada pesan-pesan lagu Imlek ini. Iya. Nah, kita setelah berbicara tentang Ekaristi, betapa pentingnya Ekaristi, tentu ada kelanjutnya ya, yaitu tentang pengampunan, sakramen rekonsiliasi. Semoga tema ini menggugah kita, membantu kita untuk memahami, dan kalau kita sudah memahami kan kita bisa mencintainya, kan begitu ya. Nah, sakramen tobat. Pada dasarnya Bapak Ibu, saudara-saudari, kita semua adalah orang-orang yang dilahirkan dalam dosa. Iya, karena dosa asal. Hanya Bunda Maria yang tidak memiliki dosa asal, karena dikuduskan untuk melahirkan yang kudus dari Allah. Karena itu, karena kita dilahirkan dalam keadaan berdosa, kita perlu untuk didamaikan dengan Allah. Kita didamaikan kembali dengan Allah. Sakramen tobat adalah sakramen yang dapat mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan setelah kita menerima permandian ya. Ada yang menerima waktu kecil dan seterusnya. Nah, agar dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Tuhan, kita harus menyesali dosa-dosa. Dengan demikian kita kembali berdamai dengan Tuhan, dengan orang lain, dan juga dengan diri kita sendiri. Tuhan Bapa kita adalah Tuhan Maha Rahim. Kita ingat perumpamaan-perumpamaan semua yang hilang, anak yang hilang, mutiara yang hilang, anak yang hilang. Bagaimana besarnya sukacita setelah menemukan yang hilang. Dan yang hilang itu adalah kita manusia berdosa ini. Kita dianggap hilang, sekarang ditemukan kembali dan kita bertobat, kita mencari Allah. Nah, itulah maknanya. Lalu barangkali pertanyaan banyak dari kita, kapan Yesus mengaruniakan sakramen ini? Ya. Tuhan Yesus mengaruniakan sakramen pengakuan dosa ketika berkata kepada para rasul, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ya, itu. Nah, bagaimana selanjutnya? Mari kita ini dulu ya. Lagu ini request dari Bapak Stefan Soferdi Santo Paulus Juanda. Bagaimana Pak Stefan kabarnya? Ya, semoga sehat-sehat ya. Nah, ini dia Ai Jiang San Geng Ai Mei Ren. Wow, ini lagu Mandarin ya, karena masih dalam suasana Imlek ya Pak Stefan. Nah, ini kita dengarkan lagu kiriman dari Pak Stefan. Semoga membuat kita senang gembira ya.
Wah, ini karaoke ya. Kita ganti lagunya karena orang ingin mendengarkan lagu ini. Kiriman lagi dari Ibu Eli Tombokan, Soverdi Santo Paulus, Jakarta. Satu persatu diberkati Tuhan. Ya, mari kita dengarkan. Semoga Anda semua terhibur. Iya, itu lagu kiriman dari Ibu Stefani. Iya, iya. Oh, Ibu Eli Tombokan, Santo Paulus. Iya. Lalu tentu saja dan kerap kali apalagi yang muda kerap kali pikir begini. Bagaimana ya kalau kita dengarkan opung dulu ya? Kita dengarkan opung dulu menyampaikan tentang tobat ini. Semoga ini berguna untuk kita. Kita akan dengarkan Pater Willem
akan menyampaikan sesuatu berkenaan dengan tobat, ya. Dan tentu saja ini semua akan meneguhkan kita. Kalau kita pahami baik-baik, nah ini dia, kita akan mendengarkan Pater Willem, ya. Pater Willem akan menyampaikan sesuatu untuk kita, ya. Ya. Nah. Ya. Jemaat Protestan tuna. Dia nyanyi dulu, ya. Bapak Ya. nyanyian begitu. Ya, boleh nyanyi dulu, Pater, boleh. Judulnya Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Ya, boleh. Tidak usah putus asa. Jatuh ke dalam dosa ada pengampunan, itu karunia terbesar. Ada berkat Tuhan lebih daripada apa Paulus beritahu, semakin kita berdosa banyak, rahmat Tuhan lebih besar lagi bagi kita. Nah, ini lagunya, saya coba nyanyi. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega. Dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Iya, itu dia, ya. Pater Willem telah menyanyi untuk Anda, dan sekarang dia akan menyampaikan sesuatu yang berkenaan dengan sakramen rekonsiliasi. Dan tentu ini pengalaman yang bagus, tentunya yang berguna untuk kita. Nah, dia akan menyampaikan sesuatu untuk kita, ya. Ini Pater Willem. Iya, Bapak Oman. Iya. Iya. Dengan apa tadi yang ditemukan dalam pemeriksaan batin. Bagus kalau pada kesempatan tertentu fokus satu hal yang
sangat sering kita langgari, atau dosa mana yang sering kita buat, fokus di situ, ya, tobatnya di situ. Lalu sesudah mengaku, penitensi, artinya mau menilai apa yang kita sudah langgar dengan berbuat lawannya, yang kalau tadinya dosa kita itu malas, lalu dalam penitensinya mungkin sebaiknya imam memberikan satu keutamaan lawannya, yaitu supaya rajin berbuat baik dengan tidak jemu-jemu, rajin bangun, tidur pagi, sore, lalu apa lagi, untuk komitmen itu selanjutnya ya rajin berdoa lah, rajin menerima sakramen ini supaya tidak terasa macam beban hidup. Tidak, ini rahmat, karena dalamnya nanti ada pengampunan, kita dapat rahmat, bukan beban hidup tapi rahmat. Itu kasih Tuhan dicurahkan kepada kita. Lalu ada seringkali pertanyaan, baik anak muda dan juga orang tua, para lansia, kok tiap kali mengaku dosanya dosa yang sama. Lalu bagaimana Pater untuk menghadapi ini? Jadi mereka rumus, saya sudah mengaku kemarin, hari ini juga sudah dosa yang sama. Minggu lalu saya mengaku, hari ini dosa yang sama. Bagaimana cara mengatasinya? Begitu mereka kerap kali menyampaikan. Bagaimana Pater menjawab pertanyaan mereka ini? Ya, macam kita haus ya, kita minum, tapi itu esok haus lagi, ya kita minum lagi. Mengapa kita harus minum terus? Ya memang itu kebutuhan lah. Kita perlu supaya hidup kita itu berlangsung terus. Jadi begitu juga dengan sakramen ini, dosa yang sama saja, tidak apa. Bangun, jatuh lagi, bangun lagi, kotor lagi, mandi lagi, begitu. Karena berbuat dosa itu, ya kita mewarisi dosa pusaka, karena kita keturunan Adam, dari dosa manusia pertama itu jatuh ke kita. Jadi 7 dosa pokok itu kita warisi dari Adam itu. Lalu ada dosa pribadi yang khusus dalam hidup kita itu. Oh, ini yang sering saya lawan. Kita fokus di situ juga. Kalau kita sering jatuh di situ, kita terus tidak bosan. Seperti itu tadi, haus minum. Tidak usah mengeluh kenapa yang sama terus, dosa yang sama terus. Tidak apa, karena kalau kita kotor, kita mandi, bersih lagi. Iya, Opama sekarang terjawab sudah ya. Jadi terima kasih Pater. Iya, itu tadi dari Pater William menyampaikan sesuatu yang berkenaan dengan tobat. Ya. Nah, tentu kita ingin mendengarkan dulu sebuah lagu ya. Kita dengarkan lagu kiriman dari siapa ini ya? Ini lagu
Lagu, iya, ini lagu, ya ini sebenarnya lagu yang saya buat ketika saya di tempat pengakuan. Bagaimana kerinduan seseorang mau mengaku dosa karena mengalami kebaikan Tuhan, akhirnya orang rindu. Dan kerinduan inilah yang membuat kita mampu untuk menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi dosa-dosa kita. Nah, ini lagu ciptaan saya sendiri, hasil refleksi saya berkali-kali duduk di tempat pengakuan dosa, dan saya minta Mirel dan Anthony untuk menyanyikannya. Ini dia lagu Aku Rindu Tuhan. Semoga ini juga ada dalam diri kita, merindukan Tuhan ketika kita mau mengaku dosa. Ya, jadi lagu yang syahdu memang, dan tentu saja kita ingin supaya kerinduan itu sungguh-sungguh mendorong kita untuk pengakuan dosa. Nah, bagaimana langkah-langkah yang
perlu kita perhatikan supaya kita bisa mengakukan dosa kita dengan baik. Saudara-saudariku, ini dia yang perlu kita persiapkan sebelum kita datang ke tempat pengakuan. Apa? Memeriksa batin kita. Kalau perlu, di rumah sudah mempersiapkannya. Karena kerap kali orang datang ke pengakuan bingung di depan imam, dosa saya apa ya? Jadi kita memeriksa batin, awali dengan berdoa sebelum pengakuan dosa. Mohon biar Roh Kudus yang menerangi kita dalam pengakuan ini, memberanikan kita untuk mengakukan segala kesalahan kita. Periksa batin dengan segala kejujuran. Kalau perlu pakailah kitab suci. Apa yang kitab suci ajarkan, lalu apakah hidup kita sesuai dengan pengajaran kitab suci? Atau lebih tegas, lebih jelas, lebih mantap, kita coba melihat satu persatu 10 perintah Allah. Yang mana saya langgar? Nah, di situ banyak sekali akan muncul melalui permenungan pemeriksaan batin dengan melihat 10 perintah Allah. Barangkali 10 perintah itu kita langgar, ya enggak apa-apa, kita akukan dengan jujur. Atau juga pemeriksaan batin dengan apa ya? Dengan melihat 10 perintah gereja. Antara lain merayakan Ekaristi, antara lain pengakuan dosa, antara lain apa yang disebut dalam 5 perintah gereja itu. Kita sebentar akan memasuki pantang dan puasa. Sekurang-kurangnya kita menerima komuni kudus, merayakan hari raya wajib Minggu, menaati hari puasa, Rabu Abu dan Jumat Agung, pantang selama 40 hari. Nah, dengan menatap, memandang, merenungkan, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, akhirnya kita ketika berada di tempat pengakuan, oh ternyata, jadi kalau kita tidak memeriksa batin sebelum pergi ke pengakuan, berlutut di depan imam bingung, dosa siapa ya? Nah itu dia. Lalu pentingnya penyesalan. Setelah kita memeriksa batin, sesalilah dosa-dosa dengan sungguh-sungguh. Penyesalan akan segala dosa adalah awal yang baik untuk mengaku dosa. Penyesalan akan segala dosa adalah wujud tindakan yang membenci dosa. Penyesalan akan segala dosa adalah wujud cinta kita kepada Tuhan. Nah, setelah kita menyesal, niat pertobatan. Bulatkanlah tekad untuk menghindari dosa-dosa yang sama di masa mendatang, dan berusahalah untuk menjauhkan diri dari segala kesempatan untuk berbuat dosa. Setelah langkah-langkah ini dilewati, lalu kita datang kepada imam dengan tenang, dengan jujur, dengan hati yang terbuka. Dan setelah kita mengatakan itu semua, kita akan menjadi lapang, kita akan menjadi ringan. Tapi kalau kita tidak mempersiapkannya, kita tidak menyesalinya, kita tidak bertobat, kita tidak berusaha melawan dosa, tidak mengherankan hari ini mengaku, besok juga mengaku dosa yang sama. Nah, persiapan-persiapan macam inilah penting sekali ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, terutama kaum mudanya, ya supaya dia muda ya. Ya, kita berusaha untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah sekarang, ini siapa minta lagu? Oh Pak Stefan. Ini dia, There is a Beautiful God.
Ya Pak Stefan, kita putarkan tadi lagu Mandarinnya itu hanya karaoke ya. Is a beautiful God up above. There is a gracious God filled with love. He cheers me up when I'm alone. He never leaves me on my own. He encourages me to stand and move along. There is a merciful God up above. There is a loving God who cares for me. He understands this troubled world. He understands this troubled heart. He understands this life that I hold. I will serve you. I will adore you. I will serve you. There is a wonderful God up above. There is a mighty God of everything. He moves the mountain for me. He let me cross this raging sea. He delivers me from unrighteous ways. I will serve you. I will adore you. I will serve There is a beautiful God up above. There is a gracious God filled with love. He cheers me up when I'm alone. He never leaves me on my own. He encourages me to stand and move along. Iya, lagu bagus ya Pak Stefan. Terima kasih untuk kiriman lagunya. Lalu apa? Kita ingin coba lagi ya Pater Willem yang akan menyampaikan sesuatu untuk kita. Iya. Yang tadi sudah, coba ini dia. Sekarang kita kembali ke Pater Willem ya. Iya. Nah, kita kembali mendengarkan Pater Willem. Selamat berjumpa Pak Omar. Iya. 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 Ya Pater Willem. Saya beri makna
dengan memberi makna tiap ejaan itu. T itu tanggalkan manusia lama, tinggalkan cara hidup lama yang kita warisi dari leluhur kita Adam pertama. Lalu olah hidup rohani kita seperti Yesus. Dia olah hidupnya dulu di padang gurun, semacam retret begitu ya, memeriksa hidup, olah hidup rohani. Lalu B-nya tobat, belajar dari Yesus. Dia sendiri minta itu, datanglah kepadaku, belajarlah daripada. Itu B-nya. Dan A-nya ya memang yang paling penting itu di sakramen tobat atau rekonsiliasi itu ya ampun. Kalau tidak ada pengampunan, ya tidak ada itu rekonsiliasi. Itu anugerah terbesar itu adalah pengampunan. Tuhan mengampuni kita, tetapi ada tuntutannya, kita mengampuni sesama dulu. Kalau tidak, kita tidak akan dapat ampun. Itu dalam doa Bapa Kami itu juga kita sering ucapkan itu. Lalu T ya, Teguhkan hati. ya, bisa itu macam-macam. Itu apa, macam dalam bahasa Inggrisnya itu tough, itu ulet, artinya tetap konsisten ya. Kalau sudah begini terus, jangan mundur begitu. Teguhkan hati tadi, itu sudah, itu kata tobat. Jadi di sini tadi kita lihat bahwa ampun, pengampunan itu yang terbesar. Jadi kurnia yang Tuhan berikan kepada kita itu pengampunan, itu yang paling besar. Dia mengampuni Paulus yang dulunya melawan Tuhan. Dari atas kayu salib dia mengampuni semua orang yang menganiaya dia. Dengan ini sakramen tobat itu, sakramen rekonsiliasi, terjadi pendamaian karena pengampunan. Lalu kalau tidak ada pengampunan, tidak ada itu. Dan ada keselamatan siapa saja yang bertobat itu karena ada pengampunan. Jadi orang yang disalibkan di sebelah Yesus itu langsung diselamatkan karena dia bertobat. Siapa yang bertobat, yang mengampuni, ya,
akibat dari bertobat itu memang dapat ampun, dan tuntutannya tadi itu kita mengampuni dulu baru dapat ampun. Itu dikatakan juga oleh Tuhan sendiri itu. Kalau kita tidak mengampuni, seperti dalam perumpamaan itu, Anak yang hilang. dan apa lagi, Mutiara yang hilang. apa itu, raja yang mengampuni, melunasi Utang-utang. ribuan utang itu, Ya. dibandingkan dengan satu orang itu yang tidak mau melunasi, padahal hanya sekian, tidak mau mengampuni, tidak mau membebaskan orang itu dari utang, tidak mengampuni, tidak melepaskan utang. Dia tidak, akhirnya dia dapat hukuman lebih berat lagi, dia harus lunasi semua utangnya. Jadi yang apa itu memang mengampuni dan diampuni itu karunia-Nya, rahmat-Nya. Kalau kita mengampuni, diampuni. Ya. Iya. Saudara-saudari, para anggota Soferdia, jadi kita telah mengikuti tadi apa yang Pastor Willem sampaikan. Tentu kita ingin sekarang mendengarkan lagu tentunya ya. Kita dengarkan lagu ini, permintaan lagu siapa ini? Ya, sekarang kita dengarkan iya. Ini Eva, Ketua Soferdia Muda ya, yang hampir 1 tahun ya, mau ulang tahun ya. Gimana Soferdia, nanti kalau ada penyampaian silakan ya lewat radio. Nah, ini dia lagu rohani, kasih pasti lemah lembut. Ya, memang kasih itu lemah lembut. Ya, mari kita dengarkan kiriman lagu dari Eva. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut,
pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Iya, itu tadi lagu kasih, betapa Tuhan mengasihi kita. Dan kasih Tuhan sungguh tiada batasnya. Nah, ini ada forward. Apa ini isinya? Kita coba dengarkan ya. Ada forward. Ya. Wah, ini sesuatu barangkali ini. Ya, coba kita dengarkan dulu ya. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan dalam Yesus.
forward ya. Lalu kita ingin ini menyampaikan apa ini? Oh, yang berhappy. Oh, sopir dia muda 1 tahun ya. Barangkali ada yang mau menyampaikan sejarah bagaimana lahirnya sopir dia muda. Coba siapkan ya Eva atau Pak Agus. Bagaimana ceritanya kemudian lahir sopir dia muda. Tapi saya ingin memberikan beberapa pedoman kalau di tempat pengakuan bagaimana. Ya memang kerap kali ada orang datang, ada anak, ada orang tua bingung mau mengakukan apa dan bagaimana. Lalu ujuk-ujuk dosa saya Romo ini. Tapi yang baik begini ya. Yang baik caranya begini. Masuklah ke dalam ruang pengakuan dosa sambil berlutut. Buat tanda salib. Lalu imam akan mengatakan, semoga Tuhan berada di dalam hatimu agar kamu mengakui dosa-dosamu dengan penyesalan yang sungguh. Dan penting, Bapak Ibu, kaum muda, kapan terakhir kalian mengaku dosa? Ini ada maknanya, ini penting. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Pengakuan saya yang terakhir, entah minggu lalu, entah bulan lalu, atau tahun lalu, bahkan ada yang 20 tahun yang lalu Romo tahu pengakuan saya terakhir. Artinya penting menyebutkan kapan pengakuan saya yang terakhir, sehingga kita bisa melihat apa saja dosa-dosa kita selama kita dalam waktu sekian hari, sekian minggu, sekian tahun. Dosa saya apa saja. Nah, dan akuilah dosa-dosamu dengan tulus dan rasa sesal. Ya, katakan. Imam akan mendengarkan. Imam tidak akan mengomentari dosa kita. Katakan, karena kita mengatakannya kepada Tuhan sendiri. Lalu setelah kita mengakukan dosa kita, kan biasanya imam memberikan penitensi. Penitensi tergantung besar kecilnya dosa kita. Lalu imam kan memberi nasihat, tidak mengomentari dosa kita, memberi nasihat supaya kita jangan jatuh lagi, kita diteguhkan, kita jangan cemas, kita jangan takut. Lalu di akhir nasihatnya imam akan memberi penitensi. Tahu penitensi, denda dosa, dan itu harus kita lakukan. Bentuknya juga bisa berupa doa, bisa refleksi, atau membaca kitab suci, atau tindakan perbuatan yang menyangkut kita telah mengecewakan orang, kita diminta datang untuk minta maaf dan lain sebagainya. Itu penitensi. Nah, dan kita harus melakukan penitensi itu. Jangan hanya iya tetapi tidak melakukan. Setelah dipersilahkan oleh imam, setelah kita menyesali dosa-dosa kita, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Lalu biasanya dianjurkan sekarang sebagai bentuk wujud nyata dari pertobatan, doakanlah doa tobat. Nah, di situ juga banyak orang tidak tahu doa tobat yang mana, bagaimana berdoa tobat.
Ya, ada rumusan resmi, tetapi juga kita bisa mengungkapkannya dengan bentuk pertobatan kita sungguh-sungguh menyesal dan mau bertobat secara spontan. Bisa. Nah, imam memberikan kesempatan kepada kita untuk menyatakan pertobatan kita. Dan setelah itu, imam akan memberikan absolusi, pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Iya. Bunyi absolusi itu biasanya begini ya. Kalau dulu dalam bahasa Latin ya, tapi dalam bahasa Indonesianya begini. Imam akan menumpangkan tangan di atas. Allah Bapa yang Maha Rahim telah mendamaikan dunia dengan dirinya karena wafat dan kebangkitan putranya. Ia telah mencurahkan Roh Kudus demi pengampunan dosa, dan berkat pelayanan gereja ia melimpahkan pengampunan dan damai kepada orang yang bertobat. Maka saya, atas kuasa yang diberikan oleh gereja, melepaskanmu dari segala dosa dengan memberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, penting Bapak Ibu, begitu keluar dari ruang pengakuan dosa, segera lakukan penitensi yang diberikan tadi. Jangan tunda nanti malam sebelum tidur, lupa, akhirnya semua amburadul. Lakukan segera penitensi yang disampaikan oleh imam. Dan tentu saja imam mengundang Anda untuk pergilah dengan damai. Semoga sengsara Tuhan kita Yesus Kristus perantaraan Santa Perawan Maria dan semua orang kudus, segala kebaikan yang kamu lakukan dan penderitaan yang kamu tanggung, membawamu kepada kesembuhan dari dosa-dosa. Iya, pergilah dalam damai. Iya, Bapak Ibu, kira-kira begitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang salib Cordoba ya, yang disebut pengampunan, salib pengampunan. Saya banyak buat ini, sudah banyak yang pesan. Kalau Bapak Ibu ada yang berminat, boleh memesan, saya buat salib Cordoba. Ceritanya begini, karena kerap kali orang lihat salib apa ini, kok tangan Yesus lepas satu nih, apa dia nak kuat di kayu salib lalu mau turun? Ceritanya begini, ada seorang anak, ya tentu anak ini rajin sekali mengaku dosa. Tiap minggu dia datang pada Romo, Romo saya mau mengaku dosa. Dia mengaku, dan rajin mengaku dosa. Tapi rajin juga buat dosa yang sama. Sampai kadang-kadang bapak pengakuan ini marahi dia. Kamu rajin mengaku dosa, kok dosa yang sama terus? Nah, suatu saat Romo pengakuan dosa ini, ketika anak datang mengaku dosa, lalu ketika saatnya memberikan penitensi, dia tidak suruh doa 10 salam Maria atau 5 salam Maria atau Bapa Kami. Tetapi Romo ini katakan, anak, coba kamu sekarang saya beri penitensi, berlututlah di depan altar. Ada salib besar di bawah belakang altar itu. Si anak ini pun berlutut, dia berdoa, kusuk. Dan setelah itu dia memandang ke atas. Loh, tangan Yesus tadi terentang kiri kanan.
Sekarang satu sudah terlepas. Apa Yesus nak kuat ya disalib sampai mau turun? Lalu dia kembali ke Romo pengakuannya. Romo, tadi salib itu tangan Yesus kiri kanan dipaku kuat. Dan ketika saya mengangkat kepala saya, kok tangan lepas satu? Lalu Romo pengakuan ini menasihatkan, nak, kamu berulang kali buat dosa yang sama. Lihat, Tuhan Yesus sampai mau turun, mau memberikanmu absolusi. Dan Romo itu menjelaskan, jadi bukan saya yang memberikan absolusi, tapi lihatlah, meskipun Yesus tersalib karena dosa-dosa kita, dia mau turun dan dia sendiri yang mengampuni dosa-dosamu. Nah, setelah itulah anak ini mulai tertib, lalu tidak mengulang lagi dosa-dosa yang sama, dan dia percaya kasih Tuhan telah menyelamatkannya. Dan itulah kisah salib Cordoba, sebuah peristiwa yang terjadi di Cordoba, Spanyol. Dan salib itu mulai viral. Saya juga buat salib ini. Ya, kalau kita jenuh mengaku dosa, kita malas, kita ini, berlututlah di hadapan salib Tuhan, salib pengampunan, dan Tuhan pasti ampuni Anda. Begitu Bapak Ibu, saudara-saudari, semoga pengampunan ini sungguh-sungguh menjadi kesempatan bagi kita untuk senantiasa minta ampun kepada Tuhan. Nah, ini dia happy birthday untuk 1 tahun Soferdia Muda, Zum Geburtstag viel Glück, bahasa Jerman ya. Setelah ini Pak Agus atau Eva silahkan telepon ke nomor saya, cerita sedikit bagaimana sejarah munculnya Soferdia Muda. Nah, ini dia, kita nyanyikan dulu lagu Happy Birthday. Happy Birthday untuk Soferdia Muda. Ya, oke. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück. Ya, silakan Eva, bagaimana sejarah munculnya apa ini Soferdia Muda. Pak Agus ya. Pak Agus barangkali bisa bercerita ya, Pak Agus. Pak Agus, cerita tentang sejarah ya. Sejarah bagaimana munculnya Soferdia Muda. Ya, Pak Agus. Iya. Halo, ya selamat malam Romo. Selamat malam. Nah, nanti awal Februari ya, iya awal Februari, awal Maret kah? 1 tahun Soferdia Muda. Nah, bagaimana Ya, ceritanya? Bagaimana ceritanya munculnya Soferdia Muda ini? Barangkali Pak Agus bisa ceritakan. Ya, terima kasih Romo. Ini saya, kalau saya tidak, iya, 12. Halo Romo. Iya, iya, iya. Halo? Oke, Jadi, oke. Ya. ini, Oke, Pak. Oke.
Dengar jelas, silakan. Iya. Iya, Pak. Omong saja. Halo. Iya. Ya Romo. Iya. Terima kasih. Iya. Romo, kalau kita bicara sobat dia muda, sebetulnya ini kan memang kepentingan kita bersama ya. Dari keprihatinan dulu kita kesulitan untuk mencari bibit-bibit muda sobat dia, kemudian banyaknya kendala-kendala lain yang harus diatasi. Salah satunya memang kita berpikir untuk menghimpun komunitas anak-anak muda ini yang paling tidak peduli dengan apa itu sobat dia, kemudian bisa mengikuti, lalu juga menjalani, mengawali kegiatan mereka untuk berkiprah di sobat dia ini. Nah, dari pemikiran itu setahun yang lalu kita berdua ya, saya dengan Romo Mur membidani berdirinya sobat dia muda dideklarasikan di Batu waktu itu. Saya ingat tanggal 12 Februari waktu itu dihadiri oleh beberapa kaum muda yang aktif di sobat dia, kemudian kita ikat dalam satu kesatuan sobat dia muda. Kita belum tahu apakah ini dalam konteks teritorinya itu distrik ataukah IDJ atau apa, tapi yang penting kita ada dulu karena bagaimanapun juga ini suatu kebutuhan yang mendesak. Nah, kemudian dalam perjalanan awal-awalnya memang agak kurang lancar dan sampai sekarang pun juga masih banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi, terutama untuk ini menjaring anak-anak muda dan membuat yang tua-tua juga peduli, termasuk para Romo, Bruder, juga SPD harus peduli dengan adanya sobat dia muda ini. Kepedulian kita ini akan nanti membuahkan suatu kemajuan bagi generasi muda sobat dia ini. Kita harapkan kalau setahun ini masih banyak tantangan dan banyak rintangan yang harus dihadapi untuk maju, tahun-tahun depan ini lebih semangat dan kita lebih bersatu padu untuk bisa mendukung dan membimbing anak-anak muda kita ini yang nantinya menggantikan kita-kita yang sudah senior, sudah tua, dan menghadapi perubahan zaman yang hanya bisa dijawab oleh para generasi muda kita ini. Demikian Romo, antara lain dasar pemikiran sobat dia muda kita ini. Dan saya harapkan juga hari lahir ini tidak berlalu begitu saja. Kita berikan suatu event, suatu tonggak sejarah yang bagus untuk kita lebih terpacu untuk maju gitu Romo. Iya. Mohon nanti kita juga semua peduli dan membimbing sobat dia kita ini, membantu kendala-kendala mereka agar dapat mereka juga nantinya berkontribusi bagi masa depan sobat dia. Itu Romo sementara. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Saya kira karena masih anggota sedikit dan terpencar sana sini, barangkali komunikasi lewat WA, masukan-masukan untuk mereka. Saya kira itu hal yang penting untuk jadi di mana di tempat betul. mereka mungkin mulai dari 1, 2 orang, 3 orang, nanti kalau sudah banyak baru nanti seperti sopir dia dewasa ini. Tapi awalnya ya seperti dulu kan mulainya di Kesatrian dengan Bruder sedikit-sedikit berkembang Surabaya dan akhirnya kan seluruh Indonesia. Saya kira begitu. Mungkin kita minta Eva
untuk barangkali menyampaikan suka duka atau bagaimana kesulitan dalam mengawali Soferdia Muda ini. Tapi bahwa ada Soferdia Muda ini penting, karena mereka lah generasi yang akan terus nanti mengikuti. Nanti jangan sampai ada putus di tengah jalan. Karena itu penting kita membina mereka supaya mereka mulai dari apa yang ada ini, dan kemudian setiap kali perkumpulan lewat WA, lewat grup apa, saya kira bisa. Ya, namanya jiwa muda. Ya, saya kira. Ya, terima kasih Pak Agus. Mohon doa restu dari Romo dan Bapak Ibu semua, dan mohon dukungan baik moral, material, dan segalanya untuk kita memajukan generasi muda kita ini. Salam semangat selalu. Terima kasih, Romo. Iya, rencananya mau dirayakan kapan, Pak Agus? Saya serahkan kepada ini keputusan anak-anak muda kita ini. Gitu, kita mendukung saja. Iya, apapun yang mereka putuskan, apa yang mereka rencanakan, kita support penuh untuk bisa terlaksana dengan baik. Iya. Terima kasih Pak Agus, terima kasih banyak. Ya, semoga ini menjadi awal yang baik untuk selanjutnya, dan kita minta ini anak-anak muda ini untuk tetap bersemangat, berkomunikasi satu sama lain, saling bercerita, dan itu saya kira itu. Saya akan coba kontak Eva untuk memberikan sedikit apa yang sudah selama ini dilakukan dan kesulitan apa gitu ya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih kembali. Salam. Iya. Sekarang Eva. Iya, Eva lagi dengarkan toh. Iya. Halo. Iya, tadi sudah mendengar ya Pak Agus. Pak Agus tadi cerita sudah dengar. Sekarang coba sebagai ketua apa pengalaman, kesulitan, dan bagaimana ke depan semangat ini supaya bisa sungguh-sungguh Soferdia Muda ini hidup. Ya, silakan Eva, mic-nya dekat mic ya supaya suaranya keras. Ya, selamat malam pendengar Radio Gema Soferdia. Saya Eva sebagai Ketua Soferdia Muda. Ya, puji syukur sudah 1 tahun berjalan Soferdia Mudanya. Suka duka yang saya hadapi, sukanya itu bisa berkumpul bersama-sama dengan Soferdia yang lain. Untuk kesulitannya yang saya alami itu ini masih susah untuk mencari anggota muda. Tapi sekarang ini anggota saya kurang lebih sudah 20-an. Sudah lumayan dong. Ya, terus untuk acaranya itu rencananya kita itu mau mengadakan itu di Batu tanggal 2 Maret. Itu mungkin sederhana saja, kumpul-kumpul lalu misa, setelah misa ada potong kue lalu makan-makan. Itu aja sih untuk sementara ini. Ya. Terima kasih. Ya, Pak Agus pasti akan mendukung. Jadi teman-teman yang lain juga Soferdia Muda, meskipun ada jauh di sana Fitri di Bali dan yang lainnya di mana, ya meskipun tidak bisa kumpul, sekurang-kurangnya masih bisa berhubungan lewat WA, saling berbagi pengalaman, saling mencari anggota-anggota muda supaya Soferdia Muda ini bisa bertumbuh, berkembang. Nah, apalagi Eva? Sudah itu aja sih. Oh gitu, sudah. Iya. Oke, terima kasih. Ya, dengan demikian, jadi pertemuan kita untuk malam ini sudah berakhir. Saya putarkan satu lagu ya. Sebelum kita menutup dengan lagu Mars, kita putarkan sebuah lagu apa ya? Kita cari dulu. Nah, ini. Kita cari lagu, kita putarkan sebuah lagu. Kita coba nyanyi Indah Rencanamu Tuhan barangkali ya.
rencana Tuhan itu begitu indah. Nah, ini dia. Mari kita tutup. Indah rencanamu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk perjumpaan sore hari ini Gema Sopertia. Semoga kami semakin mencari dan merindukan Engkau melalui sakramen tobat. Dan berkatilah semua, dan khususnya Sopertia muda yang hari ini genap setahun. Semoga langkah awal yang baik ini akan menuntun kami untuk selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berakhir, lalu kita akan menutup perjumpaan kita dengan himne Sandra Nedus Jansen, dan semoga kita semua diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
menyegarkan yang layu lemah, sabda bagi kehidupan, bekal menuju surga, di jalan yang kering kersang. Mohonlah pada Bapa agar kami selamat. Iya, dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita sore hari ini. Sampai jumpa Selasa depan. Ciao.